teman-teman, kali ini saya dan teman saya akan memaparkan materi yang bertema peta kendali. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bunga Prilia yang akan menjelaskan materi yang pertama. Yang pertama ada pendahuluan, yaitu peta kendali adalah alat statistik yang digunakan untuk memantau variasi dalam proses. Diperkenalkan oleh W. Edwards Deming dan Walter A. Seward. Alat ini membantu membedakan antara variasi alami dan variasi akibat faktor khusus, sehingga dapat mendeteksi masalah kualitas dan mendukung pengambilan keputusan untuk perbaikan proses. Peta kendali penting di berbagai sektor, seperti manufaktur dan layanan, untuk memantau karakteristik produk, waktu layanan, dan kepuasan pelanggan. Dengan peta kendali, organisasi dapat mengidentifikasi tren dan pola yang tidak terlihat dalam analisis data biasa, memungkinkan tindakan proaktif untuk meningkatkan kualitas. Selanjutnya ada pengertian peta kendali. Peta kendali adalah suatu diagram yang menunjukkan batas-batas di mana hasil pengamatan masih dapat ditolerir dengan resiko tertentu, yang menjamin bahwa proses produksi masih berada dalam keadaan baik. Selanjutnya ada komponen peta kendali. Ada tiga, yaitu yang pertama ada batas kendali atas atau BKA atau UCL, yaitu nilai maksimum yang ditetapkan untuk suatu proses, yang berarti jika titik data melebihi batas ini, proses mungkin tidak terkendali dan perlu diselidiki. Dan yang kedua ada garis tengah atau CL, yaitu nilai rata-rata atau target proses yang berfungsi sebagai acuan untuk menilai kendali proses. Dan yang ketiga ada batas kendali bawah atau BKP atau LCL, yaitu nilai minimum yang ditetapkan, yang berarti jika titik data jatuh di bawah batas ini, proses mungkin tidak terkendali dan memerlukan perhatian. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis peta kendali. Jenis peta kendali itu ada dua. Yang pertama peta kendali variabel dan yang kedua ada peta kendali atribut. Yang pertama peta kendali variabel yaitu untuk hasil pengukuran. Peta kendali variabel terdiri dari tiga. Yang pertama ada peta X, yang kedua ada peta R, dan yang ketiga ada peta S. Kemudian jenis peta kendali yang kedua ada peta kendali atribut, yaitu untuk hasil perhitungan. Peta kendali atribut terdiri dari dua, yaitu ada peta kendali atribut atau defektif yang terdiri dari peta P dan peta NP. Terus yang kedua ada peta kendali atribut atau defect, yaitu terdiri dari peta C, peta U. Secara statistik, dalam produksi dikenal dua macam variasi, yaitu yang pertama ada variasi probabilistik atau chance cause, dan yang kedua ada variasi erratic atau assignable cause. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Saya jelaskan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nadia Aulia Putri. Saya akan menjelaskan manfaat peta kendali. Yang pertama yaitu identifikasi variasi proses, yaitu peta kendali memungkinkan untuk mengidentifikasi variasi dalam proses dengan mudah. Yang kedua, pengambilan keputusan yang lebih baik, yaitu peta kendali memberikan wawasan berdasarkan data, memberdayakan untuk membuat keputusan yang lebih akurat dan efektif. Yang ketiga, meningkatkan komunikasi dan kolaborasi, yaitu peta kendali berfungsi sebagai representasi visual data sehingga memudahkan komunikasi dan kolaborasi dengan anggota tim. Yaitu tentang tantangan dalam penerapan peta kendali. Yang pertama, proporsi ketidaksesuaian data peta kendali. Yang kedua, variabilitas proses produksi. Yang ketiga, identifikasi penyebab masalah. Yang keempat, kompleksitas pengolahan data. Yang kelima, kualitas data. Dan yang keenam, pelatihan dan pemahaman pengguna. Ya, ada strategi mengatasi tantangan. Yang pertama, transformasi proporsi ketidaksesuaian. Yang kedua, penggunaan alat analisis lanjutan. Yang ketiga, implementasi teknologi canggih. Yang keempat, pendidikan dan pelatihan. Dan yang kelima, monitoring kontinu. Kali ini saya akan menjelaskan contoh soal dari materi peta kendali, agar teman-teman bisa lebih memahami materi dari peta kendali yang tadi sudah disampaikan. Seperti diketahui, di sini data hasil pengukuran volume minuman botol 200 ml sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, tabel volume minuman botol 200 ml-nya. Maka yang kita cari yang pertama yaitu, buatlah peta kendali yang sesuai untuk data tersebut. Dan yang kedua, kita mencari apakah seluruh subgrup sudah terkendali. Dan yang ketiga, jika tidak terkendali, susun peta kendali revisinya.
Di sini kita lihat tabelnya. Sebelumnya kita harus mencari nilai X bar-nya terlebih dahulu. Untuk mencari nilai X bar itu dengan menjumlahkan seluruh data, kemudian dibagi dari banyaknya data. Seperti contoh di nomor 1, 200,5 ditambah 197,5 ditambah 196 ditambah 196 dibagi banyaknya data yaitu 4. Maka didapatkan hasil 197,500. Setelah mencari nilai X bar, kita mencari nilai R. Nilai R itu dicari dengan nilai X besar dikurang X kecil. Seperti nilai X besarnya itu 200,5 dikurang X kecilnya yaitu 196. Maka dapat dihasilkan 4,5. Untuk mencari nilai hasil 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai 10 dilakukan dengan cara yang sama. Kemudian setelah kita mencari nilai X bar dan R, kita menghitung peta X. Untuk mencari peta X, kita menghitung juga UCL, CL, dan LCL-nya. UCL itu batas kendali atas, dengan didapatkan rumus X ditambah A2 dikali R, sama dengan 196,06. 196,06 didapatkan dari jumlah X bar dibagi banyaknya subgrup. 196,600 dibagi banyaknya subgrup yaitu 10, maka didapatkan hasil 196,06. Kemudian ditambah 0,729 dikali 3,64. 0,729 didapatkan dari tabel nilai peta kendali, dan 3,64 didapatkan dari total nilai R dibagi subgrup. Kemudian didapatkan hasil 198,714. Setelah mencari nilai UCL, kita mencari nilai CL atau nilai tengah, yaitu didapatkan 196,06. Itu didapatkan dari nilai total X bar dibagi subgrup tadi. Setelah mencari nilai CL, kita mencari nilai LCL-nya atau batas kendali bawah, dengan rumus X dikurang A2 dikali R. Jika UCL tadi ditambah, maka LCL-nya itu dikurang. Maka kita masukkan lagi angka seperti yang di UCL-nya tadi, dan didapatkan hasil 193,406. Maka peta kendali sebagai berikut. Bisa dilihat di sini, data yang keluar itu data keempat dan ketujuh, maka diperlukan revisi. Setelah mencari peta X-nya tadi, kita harus mencari peta R-nya juga. Di peta R, kita juga mencari nilai UCL, CL, dan LCL-nya. Pada peta R, rumus UCL-nya itu D4 dikali R. Nilai D4-nya 2,282. Itu didapatkan dari tabel nilai peta kendali. Kemudian 2,282 dikali 3,64 didapatkan dari nilai R. Maka didapatkan hasil 8,306. Kemudian nilai CL-nya yaitu 3,64 didapatkan dari nilai total R dibagi subgrup. Setelah mencari nilai CL, kita mencari nilai LCL dengan rumus D3 dikali R sama dengan 0 dikali 3,64 sama dengan 0. Di sini bisa kita lihat peta kendalinya sebagai berikut, tidak ada data yang keluar. Setelah menjawab pertanyaan pertama, kita akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu apakah semua subgrup telah terkendali. Maka jawabannya subgrup belum terkendali, karena masih ada dua data yang di luar batas kontrol, yaitu data keempat dan ketujuh, sehingga perlu untuk direvisi, di mana telah diasumsikan bahwa cacat diakibatkan dari assignable cause. Kita akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu peta kendali revisi. Sebelum itu, kita harus mencari X bar min-nya dulu dengan rumus X bar 0 sama dengan total X dikurang XD dibagi K dikurang KD. Total X yaitu 1960,6. Nilai XD didapat dari nilai minimum dan nilai maksimumnya, yaitu 191,8 ditambah 199,375, lalu dibagi 10 dikurang 2. 10 didapatkan dari banyaknya subgrup, dan 2 itu didapatkan dari banyaknya data yang keluar dari batas atas dan batas bawah. Totalnya yaitu 196,178. Lalu kita mencari R bar mu-nya dengan cara R0 sama dengan total R dikurang RD dibagi K dikurang KD, yaitu total R-nya 3,36,4 dikurang
RD-nya didapat dari nilai maksimum dan minimumnya, yaitu 6,1 ditambah 4,5, lalu dibagi 10 dikurang 2. Dan hasilnya itu 3,225. Lalu mencari sigma kecilnya, yaitu dengan cara R0 dibagi D2, yaitu 3,225 dibagi 2,059, yang hasilnya 1,566. Mencari peta X revisi, yaitu dengan cara UCL sama dengan X0 ditambah A dikali sigma kecil sama dengan 196,178 ditambah 1,5 dikali 1,566, dan hasilnya itu 198,528. CL-nya itu sama dengan X0, lalu LCL itu X0 dikurang A dikurang sigma kecil, yaitu 196,178 dikurang 1,5 dikali 1,566, yaitu hasilnya 193,829. Kita mencari peta revisi R, yaitu UCL sama dengan D2 dikali sigma kecil sama dengan 4,698 dikali 1,566, yang hasilnya 7,358. CL sama dengan, selanjutnya mencari CL, yaitu D2 dikali sigma kecil sama dengan RO, yaitu totalnya 3,225. Lalu mencari LCL, yaitu D1 dikali sigma kecil sama dengan 0 dikali 1,566 sama dengan 0. Jelaskan kesimpulan dari materi ini, yaitu peta kendali adalah alat statistik yang digunakan untuk mengukur kinerja proses dan mengidentifikasi variasi. Manfaatnya meliputi identifikasi variasi, mengambil keputusan yang lebih baik, serta meningkatkan komunikasi dan kolaborasi. Meskipun ada tantangan dalam menggunakannya, strategi seperti transformasi, proporsi ketidaksesuaian, menggunakan alat analisis lanjutan, dan pendidikan dapat membantu mengatasinya. Dengan peta kendali, perusahaan dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi dalam proses produksi. Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, Komen, share, and subscribe. bye-bye teman-teman.